dari belakangnya Bapak nggih. Iya. Jangan itu tidak ketahuan. Sebelumnya selamat pagi Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Alita Adharayanifa, mahasiswa psikologi Mercubuana Yogyakarta. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk meluangkan waktu sebagai salah satu partisipan dalam kegiatan siang hari ini. Tujuan kami adalah untuk melaksanakan observasi dan wawancara untuk keperluan pengambilan data guna syarat penyelesaian tugas mata kuliah kami. Adapun pelaksanaan kegiatan ini bukan untuk tujuan mengubah norma yang sudah ada, namun hanya sebagai output pengambilan data. Bisa kita mulai saja, Pak? Ya. Apakah Anda mengetahui visi dan misi Polda DIY? Selanjutnya, apakah Anda mengetahui tujuan didirikannya kriminal khusus? Tahu. Apakah untuk visi misi pernah ada sosialisasinya, Pak? Ada. Apakah lisan atau tertulis? Ada lisan. Lisan, Ya. oke. Apakah yang telah Anda lakukan untuk mendukung tujuan kriminal khusus? Apa tadi? Apakah yang telah Anda lakukan untuk mendukung tujuan kriminal khusus? Ayo melaksanakan tugas baik-baiknya. Oh, iya. Baik-baiknya. Menurut Bapak, apabila Bapak sudah menyusun planning yang matang untuk rencana perkembangan kinerja Bapak, yang menurut Bapak sudah tepat, kemudian ada rekan kerja Bapak yang mengkritik dan memberi masukan terhadap rencana tersebut, apakah akan mempertimbangkan kembali ataukah mengabaikannya? Pertimbangkan. Oke. Seandainya ada yang memberikan masukan terhadap permasalahan kinerja Bapak, apakah Bapak akan menerimanya? Menerima masukan. Oke. Ya. Oke. Apa tanggapan rekan kerja Bapak terhadap keputusan yang Bapak ajukan ketika dalam forum pembahasan resmi? Misalnya ada forum gitu terus Bapak mengajukan keputusan, apakah rekan-rekan itu menyetujui atau Ya. ada sanggahan gitu, Pak? Ya tergantung. Kita tetap diskusi kok, tetap menerima masukan dari bawah maupun atasan kita. Oh, iya. Lalu apakah tiap-tiap jabatan tuh sudah ada job desk-nya, Pak? Ada. Ada. Misalnya sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak ternyata dikerjakan juga oleh orang lain, atau sebaliknya Bapak mengerjakan pekerjaan orang lain, apa yang Bapak lakukan? Karena kita kan kerja tim, nggak bisa sendiri-sendiri. Makanya job desk kita tetap ada anak buah toh. Anak buah itu nanti yang membantu pimpinan. Selanjutnya, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatur kelancaran pekerjaan dalam penyelesaiannya? Dalam penyelesaiannya. Pertama kan tetap harus itu membuat rencana kerjaan. Okay. Direncanakan, kemudian kita melaksanakan pekerjaan, kemudian dievaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Okay. Bisa diceritakan Pak bagaimana proses penyampaian tugas pada divisi ini? Apakah pemberi tugas itu menyampaikan secara langsung atau lewat orang lain? Langsung ya berarti. Ya, apakah pimpinan sering memantau sejauh mana progres pekerjaan para anggotanya? Setiap waktu kita pantau pekerjaan itu. Okay. Selanjutnya, apakah selama ini dalam pekerjaan tuh dilakukan penilaian kerja, Pak? Ada penilaian kerjanya. Kalau ada tuh prosesnya tuh gimana ya, Pak? Terus yang menilai itu siapa? Terus kapan dilakukannya gitu? Kan ada SMK, SMK itu nilai dari pekerjaan dari masing-masing anggota. Okay. Itu per tiap semester 6 bulan sekali itu dibuat. Terus yang nilai biasanya siapa, Pak? Atasan, bawahan, atau rekan kerja. Gitu. Rekan kerja sama atasan. Terus apakah ada penghargaan Pak bagi anggota yang berprestasi itu? Ada. Bagaimana sih kenaikan pangkatnya itu, Pak? Kenaikan pangkat, sudah ada aturan kenaikan pangkat. Ada aturannya. Kalau Bintara itu 5 tahun ya saya untuk Bintara ya, cet ya. Kenaikan pangkat itu 5 tahun sekali ya Bintara. 5 tahun kecuali ada yang sudah S1 itu mempercepat. Sama
apa yang udah punya Dikjur atau Dikbang Nggih. itu lebih cepat lagi. Oke. Itu ada aturannya, udah ada aturan. Oh, nggih. Kalau Bapak nih, motivasi Bapak bekerja di Polri itu apa? Apakah karena gaji atau lingkungan atau yang lainnya? Motivasi. Iya. Motivasi awalnya dulu, Pak. Dulu iya. mengabdi kepada bangsa dan Waduh. negara. Keren banget. Mengabdi. Ya sebenarnya cari pekerjaan lah. Iya. Jodohnya juga di Polri. Oke. Kan biasanya ada promosi kenaikan tuh Pak. Nah promosi itu dinilai dari prestasi kerja yang bagus atau ukurnya dari apa? Diukurnya? Sebenarnya ada juga itu apa Iya. yang namanya apa itu, ada prestasi kemudian kenaikan apa ya itu, kenaikan pangkat atau jabatan tadi? Jabatan G, pangkat. Kenaikan pangkat itu sebenarnya udah ada aturannya sih. Nggih. Udah ada yang mengatur tentang tata cara kenaikan pangkat. Tapi ada juga yang kenaikan pangkat khusus, kalau biasanya yang di Densus itu loh, kalau ungkap sesuatu teroris itu bisa lebih cepat. Oke. Ada yang khusus kenaikan pangkat khusus itu. Kalau anggota melakukan pelanggaran gitu sanksinya seperti apa Pak? Nanti ada sanksi itu yang nanti dari apa itu, dari Propam ya. Bisa sidang disiplin maupun kode etik sampai pemberhentian, itu tergantung apa yang dilanggar oleh anggota. Kalau mungkin bisa diceritakan Pak, alur pekerjaannya Bapak itu seperti apa? Apakah menggunakan alat pendukung lain atau bagaimana gitu? Kalau kita ya orang laporan, kita menerima laporan. Laporannya di SPKT di depan sana. Kemudian laporan itu kan didisposisi oleh pimpinan. Nah ini masuknya ke subdit mana? Kan sini ada 5 subdit. Indak, subdit 2 ini ekonomi, 3 tipikor, 4 tipiter, 5 cyber. Nah, sini yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Nah, setelah ada laporan itu kemudian kita lakukan penyelidikan. Kalau nanti ditemukan tindak pidananya kita naik atau kita lanjutkan ke sidik. Nah, setelah lanjut ke sidik itu minta penyelidikan, kemudian berkas kita kirim ke kejaksaan kalau sudah lengkap. Nah, kemudian kalau sudah dinyatakan P21 sudah selesai. Kalau untuk infrastruktur yang sudah ada saat ini Pak di sini, apakah menurut Bapak itu sudah menunjang pekerjaan Bapak dengan baik? Sudah cukup bagus. Lalu apakah ada sarana lain yang pada dasarnya dibutuhkan dalam penyelesaian tugas? Sudah cukup Pak. Bapak kalau jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama, gimana pembagian kerjanya? Ya bareng-bareng dengan anak buah. Sudah dibagi-bagi ya, bersama-sama. Karena kerjaan kita nggak mungkin bisa sendiri, harus kolaborasi dengan rekan. Lalu dalam pekerjaan tersebut apakah berhubungan dengan divisi lain Pak? Maksudnya divisi sini atau luar? Divisi sini, yang lain-lain gitu. Mungkin dari tadi Bapak yang 5 itu apakah bersangkutan atau tidak? Kalau misalnya kita butuh, misalnya untuk hunting, kita butuh cyber, ada. Ya kita saling berkaitan. Misalnya untuk gelar perkara, kita kan gelar perkara itu nggak cukup di sini aja, tapi melibatkan seluruh subdit, kasubditnya terutama gelar itu, untuk memutuskan apakah ini pidana atau bukan, menentukan apakah tersangkanya siapa, itu kita harus gelar ya. Gelar itu membutuhkan atau bersama-sama lah nih, tiap-tiap subdit ini mengirimkan wakilnya untuk duduk dalam gelar perkara itu. Lalu selain pekerjaan tersebut, apakah pernah mengerjakan pekerjaan lain yang mungkin tidak berhubungan dengan pekerjaan yang biasa Bapak lakukan? Ya, di samping kita kan tugas pokoknya melakukan sidik-sidik, penyelidikan dan penyidikan. Di samping itu ada tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan, ya kita laksanakan. Ada misalnya
pam bola, Nggih. pam yang lain, pam presiden itu kita kadang kena tugas selain tugas pokok. Lalu di antara teman kerja gitu, apakah Bapak pernah melaksanakan kegiatan bersama di luar jam kerja? Selain kerjaan, Iya. kadang Iya. ya untuk membina komunikasi atau kadang ya dengan keluarga malah istri kita sering ya makan bareng gitu. Oh, iya. Kalau dengan atasan Bapak gitu, apakah ada kegiatan bersama secara informal? Ada juga. Biasanya seperti apa Pak bentuknya? apa itu? Apa jenenge kae? Set sing neng anu kae apa set neng dia persada kae? Awak dhewe itu loh, gathering itu loh. Apa itu? Revolusi mental atau apa? Gathering ya? Apa itu? Ada Mbak? Mengadakan itu. Jika Bapak ada kesulitan dalam mengerjakan tugas Bapak gitu, apakah Bapak akan bertanya kepada siapa Pak biasanya? Ya kepada kita kan lebih ada yang di atas kita mengenai kita. Kita pertama langsung ke saya kan kanit, saya tanya ke Pak Kasubdit yang atasan langsung saya. Kalau nanti Pak Kasubdit juga nggak bisa memutuskan, masih ada Pak direktur. Kalau yang terpilih kan direktur di sini. Jika ada tugas yang harus disampaikan kepada bawahan, bagaimana proses penyampaiannya? Bapak kepada bawahan Bapak? Langsung. Sampaikan secara langsung. Bapak, apakah Bapak memberikan kesempatan kepada anggota Bapak untuk menyampaikan aspirasinya? Iya. Jika ada anggota yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan, apakah Bapak memberikan bimbingan terhadap tugas tersebut? Iya. Kalau ada kesalahan ya kita tegur, ini salah, kita betulkan. Jadi kalau misalnya ada anggota yang mungkin kesulitan dalam pekerjaan juga, apakah bisa langsung dengan Bapak? Iya, langsung bisa. Mungkin cukup Pak, segitu aja. Terima kasih banyak Bapak.